Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Nah, pembahasan soal melalui Zoom kali ini kita tidak bisa bersama-sama ya seperti biasanya itu. Tapi Pak Oki mengirimkan video pembahasan soal ini. Kalian harus menyimaknya dengan baik dan juga tentunya ikut mengkoreksi. Nah, koreksi jawabannya. Bila salah dicoret nanti diberi pembetulan pada LKS-nya. Itu ya. LKS-nya juga langsung diisi seperti itu ya anak-anak. Tentunya kalian semua sudah mengerjakan ya tugasnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita bahas bersama. Nanti tentunya kalian mengikutinya ya, ikut baca soalnya. Walaupun di rumah, walaupun tidak bersama-sama, kalian tetap membaca soalnya. Kita langsung aja ya, ikuti pembahasan soal tema 5, subtema 4, pembelajaran 2. Kita mulai dari pilihan ganda. Nih, nomor 1. Kiki melangkahkan kaki ke depan secara bergantian dan tangan diayunkan bersilang dengan langkah kaki. Nah, tangannya bersilang dengan langkah kaki. Misalnya kaki kiri ke depan. Nah, berarti tangan kanannya juga diayunkan ke depan, gitu ya. Lalu kaki kiri ke depan, berarti tangan kirinya ke belakang, diayunkan ke belakang. Yang diayunkan ke depan, tangan kanan. Seperti itu ya. Yang dimaksudkan bersilang dengan langkah kaki. Kiki melakukan gerak apa ya itu yang dilakukan oleh Kiki? Ya, betul. Jawabannya adalah B, berjalan. Itu gerak yang dilakukan oleh Kiki. Lalu kita lanjutkan ya, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Dilihat dulu itu gambarnya. Sudah? Posisi tangan anak pada gambar adalah bagaimana posisi tangannya itu ya. Nah, ini apakah diayunkan ke belakang dari atas, diayunkan ke atas dari belakang, diayunkan ke depan dari belakang, diayunkan ke belakang dari depan. Yang mana jawabannya? Ya, B, diayunkan ke atas dari belakang. Itu merupakan gerak tolakan. Nah, tolakan itu ya, pandangan itu menuju ke palang. Seperti itu. Tangannya itu diayunkan ke atas dari belakang. Jadi anak-anak, gerak yang ditunjukkan gambar. Sekarang nomor 3. Pernyataan yang tepat tentang musim adalah mana yang paling tepat? Nah, pernyataan yang paling tepat tentang musim. Musim yang lihat yang A ya, musim terjadi di tempat yang lebih sempit daripada cuaca. Apakah musim itu lebih sempit berdasarkan luas wilayahnya? Nah, tentu tidak ya, tentu cuaca yang lebih sempit. Berarti bukan A pilihannya. Sekarang yang B. Musim terjadi di tempat yang lebih luas daripada iklim. Nah, apakah musim itu terjadi di tempat yang lebih luas daripada iklim? Nah, tentu tidak. Iklim itu lebih luas tempatnya daripada musim ataupun cuaca. Tuh, berarti jawaban yang B kurang tepat. Nah, masih salah ya jawaban yang B. Sekarang yang C. Coba lihat jawaban yang C. Musim terjadi di tempat yang lebih luas daripada cuaca. Nah, apakah betul musim itu terjadi di tempat yang lebih luas? Iya, betul. Musim itu terjadi di tempat yang lebih luas daripada cuaca. Jawaban yang C betul ya. Coba yang D, apakah betul juga atau salah? Musim terjadi di tempat yang sama dengan iklim. Apakah berdasarkan luas wilayahnya musim itu sama dengan iklim? Nah, tentu tidak ya. Yang lebih luas itu adalah iklim. Berarti jawaban yang betul yang mana? Ya, yang C, musim terjadi di tempat yang lebih luas daripada cuaca. Dari ketiganya ini, antara cuaca, musim, dan iklim, yang tempatnya lebih luas itu adalah iklim. Lalu musim, baru yang terakhir adalah cuaca. Seperti itu ya. Yang paling luas itu adalah iklim, yang paling sempit itu adalah cuaca. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nah, bacalah penggalan bacaan berikut. Di sini dibaca dulu. Kalian ikut membaca dalam hati ya, di rumah ya.
Berbeda dengan wilayah pengamatan cuaca yang sempit, wilayah pengamatan iklim lebih luas dibandingkan wilayah pengamatan cuaca. Klimatologi adalah ilmu yang digunakan untuk melakukan pengamatan iklim. Nah, itu BMKG itu kan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, klimatologi itu adalah ilmu yang digunakan untuk melakukan pengamatan iklim. Tuh. Kalimat yang tepat berdasarkan penggalan bacaan adalah mana yang paling tepat yang sesuai dengan penggalan bacaan. Dilihat itu ya, yang mana yang paling tepat? Ya, yang B, wilayah pengamatan iklim lebih luas daripada cuaca. Itu ya. Itu yang paling tepat. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nata berbagi makanan dengan Kak Nia dan Lila. Nata telah menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan di mana ini ya? Ada namanya Kak Nia, berarti itu adalah kakaknya. Kakaknya Nata. Kalau Lila, nah Lila itu adalah adiknya. Berarti ini di mana ya? Betul sekali. Di rumah. Jawabannya adalah A, di rumah. Itu. Misalnya kalau dengan ayah atau ibu itu juga di rumah. Kalau dengan teman bisa saja di sekolah. Gitu ya. Dengan tetangga itu termasuk di masyarakat. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan B isian. Feby menolakkan satu kaki ke atas untuk meraih palang. Kemudian kedua tangan Feby memegang palang dengan bagaimana memegang palangnya itu? Ya, saat bergantung. Dengan apa? Betul sekali, dengan kuat. Nah, dengan kuat agar tidak terjatuh ya. Terus dengan kuat memegang palangnya seperti itu. Itu melakukan gerak bergantung berarti dia itu ya. Dah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Iklim terjadi di tempat yang lebih luas daripada musim. Pernyataan tersebut termasuk perbedaan iklim dan musim berdasarkan apanya? Sudah jelas di tempat yang lebih luas daripada musim berdasarkan apanya? Ya, betul, luas tempatnya. Itu ya, berdasarkan luas tempatnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Cuaca terjadi di tempat yang lebih titik-titik daripada musim. Cuaca itu terjadi di tempat yang lebih bagaimana? Daripada musim jika dibandingkan dengan musim. Ya, terjadi di tempat yang lebih sempit. Nah, itu cuaca itu tentunya lebih sempit ya daripada musim. Ya, sekarang kita lanjut nomor 4. Dina dan Riko bermain sondah dengan rukun. Mereka telah melakukan perilaku yang menunjukkan apa? Rukun saat bermain mereka ini berarti menunjukkan apa? Betul sekali, persatuan. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Kak Naila melihat Ana kesulitan mengambil jas hujan di lemari. Nih, Kak Naila itu melihat adiknya ini, Ana itu adiknya ya, kesulitan mengambil jas hujan di lemari. Kak Naila sebaiknya titik-titik Ana. Sebaiknya bagaimana? Apakah membiarkan? Apakah membantu? Apakah menertawakan? Ataukah menyemangati? Nah, itu mana yang sebaiknya dilakukan? Ya, betul. Membantu Ana. Ini merupakan perilaku yang menunjukkan persatuan. Di mana? Di rumah. Itu ya. Bisa ya. Itu merupakan contoh perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Kalian juga harus menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Ya. Tuh, harus rukun dengan adik atau kakaknya, dengan anggota keluarga yang lainnya juga. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang saatnya kalian untuk memberi nilai. Nah, dinilai itu. Kalau betul semua tentunya dapat 100, hebat. Hebat ya kalau betul semua. Lalu kalau salah satu 90 juga hebat.
Ya, salah 2, 80. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi biar menjadi lebih hebat lagi. Salah 3, 70. Belajar lagi, lebih dipahami lagi soalnya. Seperti itu ya. Tapi tetap hebat. Itu ya anak-anak. Baiklah. Kalau sudah diberi nilai, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu C. Uraian. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Dilihat itu gambarnya. Jelaskan posisi badan anak pada gambar. Bagaimana itu posisi badannya ya? Nah, ini sudah dilihat, diamati itu. Nah, ini posisi badan anak pada gambar diputar ke kanan saat melayang. Nah, berputar dia ke kanan. Itu merupakan gerak berputar, itu ya. Berputar. Nah, saat melayang itu badannya diputar ke kanan lalu mendarat. Seperti itu ya. Nih, gerak melayang berputar ya. Saat melayang itu memutar badannya. Jadi kalau kalian punya alatnya di rumah, bisa dipraktikkan itu ya. Kalau misalnya sudah sekolah, di sekolah itu ada palang. Nanti di sekolah bisa dipraktikkan. Seperti itu ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Ani melakukan kombinasi gerak berjalan, tolakan, bergantung, berputar, melayang, dan mendarat. Jelaskan posisi badan Ani saat mendarat. Nah, saat mendarat bagaimana posisi badannya ya? Pada pembelajaran sudah dijelaskan cara-cara melakukannya, lalu posisi badannya bagaimana juga sudah dijelaskan. Nih, saat mendarat posisi badan dicondongkan ke depan. Itu posisi badannya dicondongkan ke depan. Karena yang ditanyakan posisi badan ya. Kalau posisi kakinya bagaimana? Ya ditekuk. Nah, kalau ke posisi tangannya diluruskan ke depan seperti itu ya anak-anak. Tuh gerakan mendarat untuk menjaga keseimbangan makanya tangannya diluruskan ke depan. Ya, mengerti ya gerakan-gerakannya ya. Dan sekarang kita lanjutkan nomor 3. Apa perbedaan cuaca dan iklim berdasarkan luas tempatnya? Nah, ini perbedaan cuaca dan iklim itu apa ya? Jika berdasarkan luas tempatnya. Nah, tadi pada pembelajaran sudah dijelaskan ini perbedaannya ya. Perbedaan cuaca dan iklim berdasarkan luas tempatnya. Nih, cuaca terjadi di tempat yang lebih sempit daripada iklim. Nih ya. Lalu sebaliknya, iklim terjadi di tempat yang lebih luas daripada cuaca. Tuh ya. Ingat, di antara 3 ada cuaca, ada musim, ada iklim. Yang paling luas tempatnya itu adalah iklim ya. Lalu baru musim. Baru yang paling sempit itu adalah cuaca. Itu ya anak-anak, berarti yang paling sempit itu cuaca. Jika dibandingkan dengan musim dan iklim, berarti cuaca itu paling sempit. Lalu kalau misalnya musim yang dibandingkan dengan iklim, berarti yang lebih luas itu adalah iklim. Musimnya lebih sempit daripada iklim. Seperti itu ya, bisa membedakan ya, berdasarkan luas tempatnya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Nomor 4, C. Uraian. Tulislah 3 perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Nah, perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah itu banyak sekali contoh-contohnya. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan 3. Tapi di sini Pak Oki berikan beberapa contoh ya. Ini perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Misalnya, rukun dengan anggota keluarga, entah itu ayah, ibu, ataupun kakak adiknya. Itu harus rukun. Lalu, mau berbagi dengan anggota keluarga. Nah, mau berbagi itu juga merupakan perilaku yang menunjukkan persatuan. Lalu membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Nah, itu misalnya melihat ayahnya sedang mencuci mobil, itu dibantu. Melihat ibu memasak, juga dibantu. Seperti itu ya. Melihat orang tuanya sedang membersihkan halaman, itu juga dibantu. Lalu contohnya lagi, misalnya kerjasama saat membersihkan lingkungan. Nah, ini
ya, harus bekerja sama. Dengan bekerja sama ini, pekerjaan akan bagaimana? Ya, cepat selesai dan juga terasa ringan. Itu ya, itu manfaat dari bekerja sama saat membersihkan lingkungan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nia dan keluarga bekerja sama membersihkan halaman rumah. Apa manfaat yang diperoleh Nia dan keluarga? Apa saja ya manfaatnya? Nih, manfaat bekerja sama membersihkan halaman rumah. Nih, halaman rumah bersih dan indah tentunya ya. Ya, karena dibersihkan itu halaman rumah akan bersih dan indah. Lalu tugas membersihkan halaman rumah cepat selesai. Jika dibandingkan dikerjakan sendiri, itu akan terasa lama dan terasa berat. Jika dikerjakan bersama-sama, itu akan cepat selesai. Dibagi tugasnya nanti, gitu ya. Lalu tugas membersihkan halaman rumah menjadi lebih ringan seperti apa bilang tadi. Menjadi lebih ringan, tidak terasa berat. Itu. Lalu menciptakan kerukunan antar anggota keluarga. Ini akan menciptakan kerukunan antar anggota keluarga karena mau bekerja sama tadi. Itu ya anak-anak. Ya, pembahasan soal kita kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Tentunya kalau ada tugas, kalian harus mengerjakan tugas tersebut ya. Itu untuk menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian seperti itu. Nah, untuk mengukur pengetahuan kalian tentang materi yang telah kita pelajari. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Baiklah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Selamat pagi, berkah dalam. Dadah.